Attention for education. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidan Jana. Kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai tips bagaimana cara agar saat nanti persalinan tidak terjadi robekan. Karena banyak banget bunda-bunda yang tanya di setiap aku live TikTok tuh, banyak yang tanya, Bun bagaimana sih caranya agar gak robek nanti saat persalinan? Nah, oke, nih aku berbagi tipsnya ya, disimak. Nah, pastinya bunda itu juga perlu tahu nih sebelum nanti menghadapi persalinan, bundanya juga perlu tahu kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya robekan saat nanti persalinan. Nah, faktor-faktor itu yang pertama adalah nih, bayinya terlampau besar, jadinya wajar dong kalau ada robekan. Dan yang kedua, kelahiran itu terjadi secara cepat. Jadi kita itu ibaratnya kita tuh nggak ada persiapan, tiba-tiba brojol aja, bidanya juga nggak ada persiapan nolong kan, tiba-tiba brojol, makanya itu tidak ada persiapan, makanya bisa terjadi robekan. Dan yang ketiga, posisi bayi bisa jadi itu menghadap ke atas. Nah, ini buat bunda-bunda ki sing suka males USG, tiba-tiba wes ben bae engko brojol dengan dewene. Nah, kayak gitu kan, itu bisa jadi kalau memang kita tidak mengetahui posisi pas bayinya tiba-tiba menghadap ke atas saat nanti persalinan, nah itu bisa jadi menyebabkan robekan pada jalan lahir. Dan yang terakhir, persalinan lama atau persalinan macet dan lain sebagainya. Karena terjadi pembekakan di daerah vagina, makanya itu bisa meningkatkan resiko pada saat nanti persalinan itu robek ya. Oke Bunda, mari kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu tips melahirkan normal tanpa robekan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu rajin melakukan senam Kegel. Jadi jika kita itu rutin senam Kegel, otot kita itu akan lentur. Otot-otot di sekitar perineum itu akan lentur, jadi tidak kaku saat nanti proses persalinan. Dan pastinya minim robekan saat nanti persalinan. Nah, kalau mau yang apa jenenge kuwi sampai salah ngomong. Kalau buat Bunda yang bingung, bagaimana sih senam Kegel itu, Bun? Oke, aku jelaskan ya. Latihan senam Kegel itu bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan duduk seperti ini, dengan masak, sambil nyuci, sambil ngepel dan lain sebagainya bisa kita lakukan ya. Yaitu dengan cara Bunda itu seperti kegiatan gerakannya itu seperti kita akan menahan pipis lalu dilepaskan perlahan ya. Dan juga salah satunya atau cara lainnya bisa dengan kita memasukkan satu jari ke dalam vagina, dan apabila kita merasa seperti tercengkram seperti itu jarinya, berarti itu ototnya sudah berfungsi dan nanti bisa mulai dilatih pelan-pelan seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan posisi melahirkan. Jelas, bundanya harus cari posisi yang nyaman. Posisi melahirkan itu kan ada banyak, ada yang telentang, ada yang miring ke kiri, sambil mengangkat kaki satu, duduk, jongkok, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tidak berarti jika bundanya tidak mencari posisi yang nyaman. Jadi, kalau mau melahirkan nih, sudah mendekati HPL, bundanya harus mulai searching-searchingnya, harus cari tahu, wah posisi melahirkan itu ada apa saja. Nah, kira-kira menurut Bunda yang nyaman itu yang mana? Nah, itu dipakai mulai dicatat tuh. Oh, saya pengen yang seperti ini nih, Bun. Nah, gitu ya. Terus yang pastinya saat proses persalinan ojo ngangkat bokong ya, karena itu juga bisa nanti memperparah terjadinya robekan saat nanti melahirkan ya. Dan yang ketiga, bundanya harus mengatur nafas saat proses melahirkan ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Intinya harus tenang, harus rileks ya. Jadi mulai diatur nafasnya. Saat tidak ada kontraksi, saat tidak ada mules, nafasnya diatur. Ambil nafas panjang ya. Terus setelah itu nanti baru saat akan mengeden nih, sudah kerasa pengen ngeden, langsung ayo Bu Bidan, saya pengen ngeden. Nah, itu langsung ambil nafas ngeden. Nafasnya disimpan, ngedennya secara perlahan ya. Intinya tetap ikuti instruksi dari Bu Bidannya. Jadi ciptakan kolaborasi yang epic, kolaborasi yang baik antara pasien dan Bu Bidan. Jadi Bu Bidannya nyaman nolongnya, pasiennya nyaman ditolongnya juga pastinya. Itu juga untuk mengurangi resiko terjadinya robekan jalan lahir loh. Yang keempat,
kompres daerah perineum dengan menggunakan air hangat saat akan proses melahirkan ya. Jadi kompres hangat itu bisa mengurangi resiko terjadinya robekan jalan lahir ya. Ingat saat akan melahirkan, jangan pas melahirkan atau apa jenenge kuwi, jangan pas setelah melahirkan, pas jahitannya banyak dikompres air hangat iso brodol jahitannya itu nanti ya. Jadi untuk mengurangi resiko terjadinya robekan, biar nih otot-otot perineumnya rileks, meregang, ya biar ibaratnya elastis itu dikompres menggunakan air hangat ya, biar nyaman juga bundanya. Yang kelima, bundanya juga dianjurkan untuk rutin melakukan pijat perineum. Nah, khususnya buat bunda-bunda yang akan melahirkan misalnya 4 sampai 6 minggu lagi menjelang persalinan, itu bunda wajib untuk mengurangi resiko robekan jalan lahir, bundanya rutin melakukan pijat perineum. Nah, tapi pemijatan ini juga perlu didampingi dengan tenaga ahlinya ya, karena biar nggak salah. Dan itu kadang juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan buat bunda. Tapi kalau memang bundanya tidak nyaman, nggak usah dilakukan juga nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, harus rileks, jangan tegang, biar resiko robekan jalan lahir itu berkurang. Yang keenam, apa jenenge kuwi, mengontrol dorongan saat mengedan atau saat melahirkan. Yo pasti, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu lek bahasa Jawanya ya. Jadi saat bundanya ngeden, bundanya itu ikuti instruksi bu bidannya ya. Tetap tenang, tetap slowly tapi pasti ya. Jadi jangan buru-buru, semakin cepet aku ngeden, semakin kuat aku ngeden, baikku ndang brojol, itu salah. Jadi bundanya itu harus tenang, rileks, ngedennya itu pasti pelan-pelan tapi pasti, penuh power tapi pasti, tapi tetap lembut ya. Biar perineumnya itu meregang dengan pelan-pelan, nggak langsung break kayak gitu. Kalau dia langsung kuat begitu kan dia langsung resiko robekannya dia tinggi. Tapi kalau dia ngedennya pelan-pelan tapi pasti, tapi memang ngedennya pas apa jenenge bener pas tepat, itu dia itu akan meregang pelan-pelan ya, akan meregang pelan-pelan, itu juga mengurangi resiko terjadinya robekan jalan lahir. Dan yang terakhir pastinya tetap tenang selama menjalani proses persalinan. Nah iki sing uangel itu posisi apa jenenge poin yang terakhir. Karena apa? Kebanyakan ibu melahirkan itu dia tuh gerusa-gerusu, dia gelisah, udah panik. Makanya itu saat kita akan melahirkan kita harus kumpulin nih banyak-banyak ilmu dulu ya. Yang dikasih edukasi juga bukan pasiennya aja, suaminya juga perlu, karena pendamping saat persalinan itu kan pastinya suami ya. Kalau suami nggak bisa, turunlah ke ibu, mertua atau orang tua seperti itu. Intinya saat kita akan bersalin, kita harus mencari nih yang nyaman saat nanti akan mendampingi kita saat proses persalinan itu siapa. Kita harus pilih ya, biar kitanya itu dapat support itu juga kekuatan loh buat kita ya Bun ya. Jadi biar kita itu yang bisa nenangin kita saat kita sakit-sakit, bukannya nenangin malah ikut gerusa-gerusu, kan kitanya jadi bingung juga ya kan. Jadi kitanya itu harus tenang, rileks, yang nungguin juga ngasih support, harus tenang, harus rileks seperti itu, biar mudah diatur sama bu bidannya, mudah diajak kolaborasi dengan bu bidannya. Akhirnya resiko untuk terjadinya robekan jalan lahir itu kecil bahkan tidak ada ya. Nah, bunda-bunda, itu tadi 7 tips melahirkan normal tanpa robekan dari saya, Bidan Jana. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga kalian semua dapat melahirkan secara tepat waktu, secara mudah, lancar, dan juga ibu dan bayinya juga sehat. Dan ingat, perlu kalian ingat ya, kita tidak perlu memaksakan, intinya melahirkan secara normal maupun secara sesar itu semuanya sama saja. Sama-sama berpahala, sama-sama kita itu ibu yang hebat ya. Jadi jangan berkecil hati jika memang kalian sudah berusaha untuk lahiran normal tetapi Allah berkata lain, itu berarti yang terbaik. Nggak apa-apa, nggak perlu sedih, nggak perlu cemas, hiraukan, buang kata-kata netizen yang kamu tidak jadi ibu kalau kamu tidak melahirkan normal. Wah itu cuaks banget pokoknya ya. Oke, terima kasih kalian sudah selalu support aku. Buat kalian semua yang memang ingin dijelaskan mengenai edukasi apapun itu, bisa langsung komen di bawah, biar nanti aku akan buatkan video edukasinya. Terima kasih sudah selalu support aku. Salam hangat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.